sempurna. Jadi saatnya Adam yang tadinya tidak percaya lalu melanggar, untuk kembali ya cuma taat dan sempurna. Maka itu harus lahir benih perempuan. Benih perempuan itu bukan benih laki-laki, bukan benih dunia. Itu yang paling penting. Dari Adam sampai ke Nuh, yang dianggap pantas untuk dianggap contoh dari benih perempuan cuma satu, Henokh. Yang lain buang kali. Hanya karena kemurahan Allah mereka masih dibela oleh Yesus. Lah, sisa daripada keturunan Abraham yang diperebutkan adalah Nuh dan keluarganya. Nuh itu diperebutkan karena apa? Nuh belajar taat tapi belum sempurna. Maka dia dibela oleh Allah lagi oleh anak Allah. Tetapi dia punya cacat, maka Ibrahim juga berkata, iki weku. Jadi inilah pertarungan antara taat dan tidak taat. Maka dari keturunan Nuh itu lahir salah satu yang percaya dan belajar taat. Itu Sem. Dari keturunan Sem lahirlah Ibrahim. Kalau kita lihat, maka perjanjian anak Allah dengan Ibrahim mengulangi perjanjian Adam itu adalah kejadian 17. Dari pihakku, aku akan menjamin kamu selamat. Tapi dari pihakmu, kamu harus taat, mutlak. Tidak ada cerita tidak taat. Ini yang paling penting dipahami. Ibrahim belajar taat. Ibrahim juga orang berdosa seperti kita. Tidak mudah taat. Dia belajar setia, jujur, rendah hati. Dia belajar berani, nipu. Ternyata dia tidak berani juga nipu Firaun dan nipu Abimelek. Tapi setelah dia mendapat pertolongan, dia jadi berani. Akhirnya dia sempurna. Belum cukup. Ternyata jujur, setia, adil, rendah hati ditambah berani. Itu belum cukup untuk menerima janji Allah. Itulah janji sabar. Bagaimana Abraham tidak sabar, dia minta supaya hambanya jadi waris. Ditolak. Bukan anakmu. Kemudian ketika Sarah tidak lagi haid, menopause, dia menganggap dirinya tidak bisa punya anak, dia serahkan, akalnya gunakan, akalnya diberikanlah Hagar. Abraham juga manut, ikut pakai akal juga. Jadi ini perjuangan kita. Abraham. Tapi kemudian ketika dia sudah memang tidak berdaya, 99 tahun, tidak mungkin punya anak. Terutama tidak punya anaknya bukan Abraham. Sarahnya sudah menopause. Sejak umur 45 sampai 99. Itu menopause. Maka yang tidak percaya adalah Sarah. Tidak apa-apa. Itu dua yang percaya dan tidak percaya itu tetap harus dipelihara. Kalau enggak, gagal pekerjaan Yesus. Akhirnya dibuktikan janjinya benar. Maka diulangi perjanjian itu. Dari pihakku, anak Allah berkata, aku menjamin kamu. Tapi dari pihakmu, kamu harus mendidik anakmu untuk jujur dan setia, untuk taat dan setia, sampai apa? Menjadi berkat bagi dunia. Nah, menjadi berkat itu apa? Ini yang kita bahas. Menjadi berkat itu adalah mewujudkan perjanjian Adam. Lahirnya benih perempuan. Benih perempuan yang katanya apa tadi? Dalam Kejadian 3:15. Yang menderita karena dipatuk ular tumitnya. Menderita sengsara. Tapi dia meremukkan kepala ular. Artinya keturunan Ibrahim yang dijanjikan ditunggu oleh anak Allah ini adalah keturunan imam, bukan keturunan raja. Banyak Ibrahim itu anak. Bukan cuma Yehuda, bukan cuma Islam. Banyak bangsa-bangsa anaknya Ibrahim. Tetapi semua itu tidak penting. Yang penting siapapun yang apa? Keturunan iman. Yang taat dan percaya.
Keturunan Ibrahim secara biologi yang diceritakan di Alkitab adalah Yehuda. Yehuda 2000 tahun dipelihara dengan mujizat, dengan segala nabinya, ternyata masih tidak berhasil secara bangsa untuk menjadi umat Tuhan. Secara bangsa yang sempurna dalam Taurat dan Syahadat. Tidak sempurna, menyalibkan Yesus. Maka Imam Ibrahim itu diusir keluar dari Yehuda. Sekarang dia keluar. Nah, karena waktunya sudah habis, kita kembali kepada perjanjian lama dan baru. Semua peradilan Allah itu ada time schedule. Waktu itu yang menentukan Allah. Maka dikatakan ketika 70 kali 7 bagi Yehuda untuk berhenti fasik, melahirkan benih perempuan gagal, maka Ibrahim keturunan secara biologis selesai. Tidak ada lagi kewajiban anak Allah untuk melindungi. Maka bait kedua dihancurkan oleh Titus. Yang terjadi sekarang, benih itu sekarang keluar. Tanpa kemuliaan dunia, tidak punya kerajaan. Tanpa kemuliaan Allah, tidak punya nabi. Lihat ya, ini ketika Israel jadi budak-budak masuk ke tanah Kanaan juga seperti itu. Jadi ketika budak Mesir dibebaskan masuk ke Kanaan, semua budak dan keturunan budak yang umurnya 20 tahun ke atas keluar dari Mesir, mati. Harun mati, Musa mati. Yang baru, anak-anak yang baru itu masuk Israel. Tidak lagi di memang tidak diberi. Tanpa kemuliaan Allah, karena Nabi tidak ada. Seperti sisa Yehuda yang menyebut Yesus, mereka hanya apa? Hanya Alkitab. Jadi sama sekarang umat Kristen ini harus hanya dengan Alkitab, tidak mengharapkan kemuliaan dan mujizat, bisa bertahan. Maka Yesus berkata, suka adakah iman di bumi. Jadi kalau kita melihat di situ, pelajaran yang kita dapat adalah siapa waris Ibrahim yang ketiga? Pasti waris Ibrahim itu bukan keturunan darah. Jadi waris Ibrahim adalah keturunan iman. Yang bagaimana buktinya? Yang taat pada Taurat seperti Yahudi. Jadi harus taat seperti Yahudi Taurat. Dan percaya Yesus, itulah Kristen awal. Yang harus mengalahkan egoismenya. Kalau kita lihat kesusahan zaman Yesus, murid-muridnya dianiaya Yahudi. Kesusahan tanpa mana kita harus menggali di Alkitab itu. Jadi iblis akan berusaha baik kita keluar dari kitab pada doktrin tafsir macam-macam yang tidak taat pada Taurat pasti gagal. Jadi jangan tambah dan jangan kurang, itu berlaku untuk jemaat kita sekarang. Inilah kira-kira yang sangat inti dari pelajaran Ibrahim. Kita berbahagia kita sebagai waris Ibrahim. Elder Ari sering mengatakan kita ini adalah Kristen awal, kembali coba seperti itu. Anda lihat ada persamaan dengan kita. Nanti satu saat jemaat ini harus hidup seperti Kristen awal. Dan itu terjadi, saya katakan pada
apa? Jika kita benar-benar sudah nyata. Orang Yahudi yang jadi Kristen awal, Kisah 4 dan 32, apa dikatakan? Mereka tidak menganggap miliknya sendiri. Tapi milik bersama. Itu hanya terjadi seperti Israel yang diperbudak. Yang tiap saat bisa mati, itulah sulitnya. Jadi kalau kita melihat, siapa waris Ibrahim adalah umat Tuhan yang berani mengalahkan dirinya sendiri, pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus, dan mencintai Allah segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan seperti Ibrahim, menyerahkan anaknya diserahkan, apalagi dirinya diserahkan. Tapi ujian itu hanya berlaku pada Ibrahim ketika dia sudah matang. Sudah taat, jujur, setia, adil, sudah berani, dan sudah sabar. Kira-kira inilah perjuangan jemaat. Jadi kalau jemaat ini bertahan, mudah-mudahan jemaat ini seperti sisa Yehuda pada waktu Yesus datang pertama. Sisa Yehuda yang menjadi murid Yesus yang datang pertama itu tanpa kemuliaan dunia, di bawah jajahan Romawi, tanpa nabi, hanya dengan Alkitab, tetapi bertahan di bait Allah kedua. Di kesempatan kedua itu dengan apa? Setia pada Taurat, mengalahkan politeisme Yunani yang berkuasa. Kita juga setia pada Taurat, mengalahkan Trinitarian dengan segala murka. Ini penting sekali karena pertarungannya ini di Yesus. Yesus ini Allah atau bukan? Saya bilang bukan. Ini yang paling penting. Yesus ciptaan, titik. Tidak ada setengah Allah, setengah tidak ada. Ini penting banget. Kita harus konsekuen di sini. Jadi inilah yang paling penting karena saya bicara soal Ibrahim. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang penting sehingga kita akan menghadapi masa depan itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Silakan Bang Yan, setelah itu Mas Timo, tapi ini waktunya sudah mepet, jadi mungkin singkat saja. Terima kasih. Silakan Bang Yan. Iya. Oke, selamat sahabat buat semuanya. Selamat sahabat. Terima kasih yang sudah disampaikan Elder Ari maupun Elder Nugroho. Tapi bagian terakhir tadi yang disampaikan oleh Elder Nugroho jadi timbul pertanyaan, apakah bagaimana membuat jemaat itu mempunyai pemikiran ataupun rasa yang sama seperti jemaat mula-mula itu? Dan apakah ini bedanya dengan komunisme? Paling itu dulu deh, karena waktu yang singkat. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab pertanyaan yang sangat tajam. Apa bedanya jemaat mula-mula dengan komunis? Mula-mula mengilhami orang jadi komunis. Tapi nyimpang. Komunis itu kepengen sama rata, tapi dengan kekuasaan politik dunia. Dia memaksa orang kaya jadi kiri. Dan akhirnya apa? Gagal juga. Maka komunis kalah. Jadi orang Kristen ini akan seperti komunis tapi tanpa kekuasaan politik. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Jadi kalau saya bicara terus terang karena saya belajar politik juga. Komunisme Karl Marx ini memang belajar dari Alkitab. Milikku, milikmu. Tetapi ini bukan maksa. Nah kalau komunis kan maksa. Milikku, milikmu, nek kowe duwe orang tak lampau. Ini yang tidak boleh. Pertanyaan kedua, silakan. Silakan Mas Timo. Oke, cepat aja. Saya mau menanyakan ini soal Abraham ini kan bapak orang beriman gitu ya. Dan di dalam kisah di mana dia menghampiri Hagar ini, menurut saya ada kan disuruh untuk menantikan anak perjanjian gitu. Disuruh untuk menantikan anak perjanjian yaitu Ishak, tetapi di dalam perjalanannya justru malah dia lebih tunduk pada Sarah untuk menghampiri Hagar. Nah pertanyaan saya kok nggak ada punishment kepada Abraham ini gitu. Terima kasih.
Baik, kalau kita bicara apa ada punishment atau tidak, pasti ada. Ini antara dosa itu, antara hukuman dosa maut dengan akibat dosa. Abraham menderita. Karena dia kawin dengan Hagar, anaknya sekarang berkelahi mati-matian sampai habis. Itu hukumannya. Tetapi bagaimanapun Allah tahu manusia itu dosa. Manusia itu punya kelemahan dan jatuh dalam dosa. Tetapi yang satu yang diminta. Dan itu berlaku. Itulah kejadian satu. Kalau kamu salah, apa syaratnya? Jujur yang kedua tadi. Akui dosamu. Allah adil dan setia. 1 Yohanes 1:9. Jadi Pak Timo, perjanjian itu tidak pernah berubah. Jadi setiap orang yang bersalah tapi mengaku dosanya, Allah adil dan setia, maka dia benar. Maka Adam dibenarkan, Ibrahim dibenarkan karena dia mengaku. Nah, dari pelajaran Ibrahim ini saya ingin dapatkan bagikan pada jemaat bagaimana Abraham bisa menang bertahan setelah dia berjatuh bangun itu. Cuma satu. Ibrahim selalu menghitung berkat-berkatnya, pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan secara pribadi. Bukan secara jemaat, secara pribadi. Jadi Ibrahim ini adalah contoh kemenangan orang beriman yang secara pribadi pandai menghitung berkat Tuhan, bersyukur, dan bertahan. Maka Ibrahim karena tetap bertahan dengan sisa imannya, dia cuma berkata, Allah menyediakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sayang sekali waktunya memang tersedianya sangat singkat ya tadi ya. Gimana? Ya. Ya, nah. Kita sudahi saja mungkin diskusi pada pagi hari ini dan mungkin highlight yang terpenting adalah kita sebagai waris Abraham, karena waris Abraham yang sejati adalah waris Abraham yang bukan secara biologis tetapi yang taat pada Taurat dan berpegang pada perintah atau ajaran Yesus. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Kita akan tutup dengan doa. Elder Hadi bisa memimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, Yahweh Elohim, Allah yang kami sembah. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh menerima segala nasihat-Mu melalui pendalaman Alkitab. Biarlah ini semua boleh menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kerohanian kami, karena Roh Allah bekerja dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu bisa kami muliakan, dan biarlah kami boleh bersaksi mengenai kebenaran firman Tuhan, dan boleh menjadi yang membuat jemaat ini boleh tetap selalu hidup, berakar. Terima kasih. Amin.